Bab 295 Pisau Ukiran berperingkat. Dua insinyur jiwa yang berjalan di depan tampak dingin dan tangguh ketika mereka memasuki ruang tamu. Ada sedikit kesombongan di mata mereka, dan mereka melirik Huo Yuhao dan teman-temannya sebelum mereka berjalan ke satu sisi dan duduk. Saya belum pernah melihat keduanya di turnamen ini. Mungkinkah mereka melompati dua putaran sebelumnya? Huo Yuhao melirik ke bawah ke daftar nama di tangannya. Tak satu pun dari mereka mengenakan tag nomor, jadi dia tidak bisa mengkonfirmasi identitas mereka. Ruang tamu itu cukup besar. Kedua insinyur jiwa tidak peduli dengan Huo Yuhao dan teman-temannya ketika mereka menemukan tempat untuk duduk, dan 4 pengawal mereka memposisikan diri di belakang mereka. Kedua insinyur jiwa ini segera menarik perhatian Huo Yuhao. Dia bisa mengatakan melalui deteksi spiritual bahwa pengawal yang berdiri di belakang mereka adalah penguasa jiwa, dan mereka tampaknya tidak lemah sama sekali. Sepertinya kedua insinyur jiwa ini adalah orang yang cukup penting. Mereka terlihat berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Mungkinkah mereka berasal dari Illustrious Virtue Hall? Huo Yuhao mencoba yang terbaik untuk mencari ingatannya. Dia dan Hekaitu telah menghabiskan beberapa waktu di dalam Hall Virtues Virtue, dan dia telah melihat sebagian besar anggota mereka. Secara alami, dia telah melihat beberapa insinyur jiwa tingkat tinggi. Namun, dua insinyur jiwa ini pasti berusia di bawah 30 tahun sejak mereka berpartisipasi dalam turnamen ini, dan tidak mungkin mereka adalah insinyur jiwa tingkat tinggi. Pintu ruang tamu terbuka sekali lagi saat dia menghitung dan menganalisis berbagai hal. Chen An berjalan dengan cepat, dan melirik Huo Yuhao sebelum dia melangkah ke dua insinyur jiwa yang baru saja duduk. Chen An berkata dengan hormat, "Salam, teman-temanku. Banyak terima kasih kepada Anda untuk maju untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ini adalah tag nomor Anda." Dia menyerahkan 2 tag nomor kepada dua insinyur jiwa ketika dia berbicara. Mata Huo Yuhao luar biasa, dan dia samar-samar bisa mengatakan bahwa kedua tag nomor masing-masing bertuliskan 96 dan 98. Dua angka ini tidak muncul dalam data yang diberikan kepadanya, dan itu berarti bahwa dua insinyur jiwa ini tidak berpartisipasi dalam 2 putaran sebelumnya. Apakah mereka orang-orang yang diundang secara khusus oleh aliansi Duskwater untuk berpartisipasi? Baik, beritahu kami kapan waktunya. Insinyur jiwa dengan label nomor 96 menjawab dengan jelas sebelum menutup matanya untuk beristirahat dan mempersiapkan dirinya secara mental. Insinyur jiwa dengan tag nomor 98 tidak mengatakan apa-apa. Chen An menyapa mereka sekali lagi sebelum dia berbalik dan berjalan cepat ke kelompok Huo Yuhao. Dia datang di samping Huo Yuhao dan bertanya dengan hormat, "Apakah Anda punya instruksi untuk saya?" Huo Yuhao menjawab, "Atur kursi untuk 2 orang ini di dalam aula emas setelah ini. Tidak apa-apa jika mereka sedikit lebih jauh, selama mereka bisa melihatku." Chen An tertegun sejenak. Dia melirik di antara Wang Dong yang tampak tampan, dan kemudian pada Nana yang tampak lucu. Dia berpikir pada dirinya sendiri, dia benar-benar menghayati identitasnya sebagai seseorang dari Gereja Roh Kudus. Pengaturan ini aneh, dan Yuhao sebenarnya memiliki 1 laki-laki dan 1 pelayan perempuan bersamanya. Namun, dia benar-benar yakin setelah Huo Yuhao mengungkapkan botol susu yang disegel padanya, karena botol susu yang disegel adalah terobosan teknologi terbaru Virtues Virtue Hall, dan itu juga merupakan urusan rahasia. Fakta bahwa Huo Yuhao dapat menunjukkannya berarti dia jelas salah satu anggota inti Balai Kebajikan termasyur, dan Chen An memperkirakan bahwa Huo Yuhao mungkin seseorang yang dikirim Gereja Roh Kudus ke Balai Kebajikan termasyur untuk pemeliharaan khusus. Baiklah, aku akan mengaturnya sekaligus. Mata Huo Yuhao bergeser ke satu sisi, dan dia membuat ekspresi bertanya. Chen An tidak bersuara, dan dia mengatakan tanpa suara, aliansi Duskwater secara khusus mengundang keduanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Saya tidak yakin dari mana asalnya,
tetapi atasan saya memberitahu saya bahwa mereka adalah insinyur jiwa yang tangguh. Huo Yuhao memiliki ekspresi wahyu di wajahnya. Sudah jelas bahwa aliansi Dusquater telah mengundang keduanya untuk berurusan dengan kontestan lain dari dua organisasi bawah tanah lainnya. Jika itu masalahnya, mereka tidak mungkin menjadi lemah. Chen An tidak main-main. Dia berbalik dan pergi, dan tidak butuh waktu lama sebelum beberapa pejabat maju untuk mengumumkan bahwa kompetisi akan segera dimulai, dan bahwa para kontestan dapat memasuki arena. Wang Donger mulai mendorong Huo Yuhao keluar. Namun, dua pengawal yang menjaga dua insinyur jiwa membuka lengan mereka dan memblokir jalan Huo Yuhao tepat pada saat ini. Tunggu sebentar, biarkan tuan kita pergi dulu, mereka bergumam dingin pada saat yang sama. Mata Wang Donger melebar, dan dia akan meletus, tetapi Huo Yuhao tersenyum dan mengangkat tangannya ketika dia berkata, "Baiklah, lepaskan dulu." Salah satu dari dua pengawal itu menyeringai mengejek dan berkata, "Bagus untukmu, lumpuh, kau tahu ada apa?" Dia bahkan belum menyelesaikan kalimatnya ketika seberkas cahaya keemasan bersinar di belakang Huo Yuhao seperti air terjun. Pengawal itu buru-buru menyalurkan kekuatan jiwanya dan melepaskan jiwa bela dirinya saat ia mengangkat tangannya untuk memblokir balok emas. Ledakan. Tubuh pengawal itu terlempar ke belakang, dan seluruh tubuhnya mulai terbakar dalam api emas. Wang Donger secara alami adalah orang yang mengecam. Api cahaya dari cahaya emasnya lengan kiri tulang segera menutupi seluruh tubuh lawannya. Pesta dengan tulang jiwa ketika kedua belah pihak belum melepaskan jiwa bela diri mereka memiliki keunggulan mutlak di sisi lain. Tetapi serangannya tampaknya telah mengganggu sarang lebah, dan dua pengawal lainnya berlari maju dan berkumpul dengan pengawal yang tersisa saat mereka semua melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang sama. Ketiga pengawal itu memiliki kombinasi cincin jiwa yang sama, 2 kuning dan 3 ungu. Mereka semua adalah Raja Jiwa, dan jelas bahwa mereka telah melalui pelatihan yang tepat. Mereka melindungi pengawal yang terbakar dalam api saat mereka menggabungkan aura mereka bersama dan mulai menuju Huo Yuhao dan teman-temannya. Berhenti. Insinyur jiwa dengan tag nomor 96 itu berteriak. Dia tidak tinggi atau pendek, dan penampilannya tampak seistimewa mungkin. Namun, matanya tampak dingin dan suram. Dia berjalan dengan insinyur jiwa lainnya, dan Huo Yuhao menyaksikan mereka dengan geli ketika dia duduk di sana di kursi roda pohon emasnya. "Bawahan saya tidak dewasa dan sulit diatur, dan saya sangat menyesal mereka menyinggung Anda. Setelah kamu." Insinyur jiwa dengan tag 96 meremas senyum, dan dia berbicara dan memberi isyarat pada Huo Yuhao dengan sopan. Huo Yuhao juga tersenyum tipis. "Itu benar, saya cukup menyesal tentang semua ini. Ayo pergi." Wang Donger mengamati ketiga pengawal lainnya dengan dingin, matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian dan penghinaan. Ketiganya adalah Raja Roh, tetapi mereka masih tidak banyak di matanya. Wang Donger berasal dari Akademi Shrek, jadi bagaimana mungkin guru jiwa normal lainnya dapat dibandingkan dengannya? Peringkat kultivasi Wang Donger saat ini tidak lebih lemah dari Ma Xiaotao ketika Huo Yuhao dan Wang Donger pertama kali bertemu dengannya setelah mereka memasuki akademi. Insinyur jiwa dengan 98 muncul di samping insinyur jiwa lainnya, dan mereka menyaksikan Huo Yuhao dan teman-temannya meninggalkan ruang tamu. Dia bertanya dengan lembut, "Kakak laki-laki, orang yang duduk di kursi roda itu agak aneh." 96 mengangguk dan berkata, "Pelayannya tampak begitu lembut dan lembut, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya percaya dia memiliki 6 cincin jiwa, setidaknya. Kalau tidak, dia tidak mungkin memaksanya kembali dengan satu telapak tangan. Unsurnya ringan. Apakah mereka anggota dari salah satu keluarga besar Kekaisaran Sun Moon?" Api emas yang masih menyala pada pengawal itu telah padam sekarang. Namun, wajahnya sangat pucat, dan kekuatan jiwa sepertinya bocor dari tubuhnya, seolah dia bertarung melawan sesuatu. Dia berjalan ke samping dan meletakkan satu tangan di bahunya.
Cahaya putih keabu-abuan menyala dan dengan cepat mengalir ke pengawal itu, dan baru kemudian dia perlahan-lahan berhenti gemetar. Tidak ada yang menyebabkan masalah lagi setelah ini. Jangan lupakan tugas kita. Ayo pergi. Insinyur jiwa meninggalkan ruang tamu setelah itu. Heikaitu mendorong kursi roda Huo Yuhao setelah mereka memasuki aula emas. Wang Donger dan Nana, di bawah pengaturan khusus Chen An, dipimpin oleh beberapa pejabat di sepanjang tepi arena dan ke sudut yang gelap. Tidak ada kursi di sana, tetapi mereka berada dalam posisi yang lebih baik untuk menonton semua yang terjadi di atas panggung. Tampak jelas bahwa pengaturan Chen An cukup bijaksana. Huo Yuhao dan Heikaitu diberikan tempat di sudut begitu mereka melangkah di atas panggung. Chen An tidak berani membiarkan Huo Yuhao dan Heikaitu menarik terlalu banyak perhatian setelah apa yang dikatakan Huo Yuhao kepadanya terakhir kali. Antara 1 hingga 2 jam, kami telah menempatkan 300.000 koin jiwa emas. Kemungkinan 1/3, Huo Yuhao berbisik kepada Heikaitu. Heikaitu mengenakan topeng logam di wajahnya, dan Huo Yuhao tidak bisa melihat ekspresinya. Tapi Heikaitu mengangguk ke arah Huo Yuhao, dan mereka berdua berinteraksi dengan mata mereka sejenak sebelum mereka mengalihkan perhatian mereka ke meja kerajinan di depan mereka. 96 dan 98 diatur di kursi tempat Huo Yuhao dan Heikaitu berada pada posisi terakhir. Mereka mengenakan jubah insinyur jiwa yang panjang, tetapi penampilan fisik mereka sangat khas, sehingga mereka tidak akan terlalu menarik perhatian pada diri mereka sendiri. Suara Chen An dengan cepat terdengar di seluruh arena. Hadirin sekalian, saya senang mengumumkan bahwa putaran kedua fase utama kompetisi akan segera dimulai. Harap tetap diam agar insinyur jiwa kita yang hebat akan memiliki lingkungan yang tenang untuk membuat alat jiwa mereka. Masih terlalu banyak orang di babak ini, sehingga beberapa insinyur jiwa harus menyelesaikan tugas mereka di bawah panggung kompetisi. Karena itu, keheningan harus dipertahankan sepanjang seluruh proses, dan siapapun yang membuat suara akan dikeluarkan dari arena. Baiklah, izinkan saya mengumumkan aturan babak ini. Huo Yuhao membaca dengan teliti informasi yang telah disiapkan oleh aliansi Dusquater di atas panggung ketika dia mendengarkan pengumuman Chen An. Ada lebih banyak bahan dibandingkan dengan babak sebelumnya. Ada 10 jenis logam langka, dan lebih dari 20 jenis logam normal. Satu-satunya masalah adalah bahwa tidak ada lebih dari 2 kg dari masing-masing jenis, yang berarti bahwa insinyur jiwa tidak dapat membuat alat jiwa kelas 4 besar kecuali mereka membawa bahan mereka sendiri, tidak peduli apa yang mereka pilih untuk dibuat. Chen An menambahkan satu baris lagi setelah dia menyelesaikan pengumumannya. Demi keadilan, setiap insinyur jiwa hanya bisa menggunakan logam yang disediakan oleh panitia penyelenggara untuk kerajinan. Alat jiwa yang sudah selesai akan ditimbang segera setelah selesai sehingga mereka dapat memastikan bahwa para kontestan tidak menipu. Huo Yuhao cukup senang dengan bagaimana aliansi Dusquater melakukan sesuatu. Mereka adalah organisasi bawah tanah, tetapi mereka masih bisa mempertahankan keadilan dalam turnamen dan aturan mereka. Baik, bersiaplah, semua insinyur jiwa. Putaran ini dimulai sekarang, dan hitungan mundur telah dimulai. Masuk ke posisi, wasit. Waktunya terkait erat dengan taruhan yang dipasang, maka itu sangat penting. Ada lebih dari 10 orang yang bertanggung jawab atas pemilihan waktu, dan ada warga normal, anggota aristokrat, guru jiwa, dan insinyur jiwa di antara mereka, bersama dengan orang-orang dari profesi lain yang kurang lebih representatif. Aliansi Dusquater melakukan yang terbaik untuk memastikan tidak ada yang bisa menipu. Huo Yuhao tidak tergesa-gesa saat mengambil sepotong logam putih perak dan menempatkannya dalam model alat jiwanya. Dia sudah mengaktifkan deteksi spiritualnya, dan 2 insinyur jiwa dengan tag nomor 96 dan 98 adalah targetnya. Huo Yuhao tidak perlu melihat matanya, dan dia masih bisa memantau setiap gerakan yang mereka lakukan. Huo Yuhao sudah tercengang meskipun dia baru saja mulai mengamati mereka.
Kedua insinyur jiwa itu bergerak sangat cepat, mengambil satu balok logam dan mulai bekerja segera. Para ahli selalu bisa tahu dengan satu pandangan. Kedua insinyur jiwa ini akrab, terlatih dengan baik, dan mereka bergerak dengan ritme dan ketenangan yang tidak wajar. Mereka tampak sangat tenang, dan tangan mereka sangat stabil sehingga nyaris menakutkan. Setiap gerakan sangat akurat dan tepat, dan mereka melakukan hal-hal seperti yang dilakukan Huo Yuhao pada putaran pertama yang diikutinya. Mereka tidak menggunakan alat yang disediakan di meja kerajinan, masing-masing malah mengambil masing-masing pisau pahat saat mereka mulai lakukan ukiran dan ukiran mereka sendiri. Insinyur jiwa yang benar-benar tangguh tidak benar-benar percaya pada membutuhkan alat untuk membantu mereka lebih suka menyelesaikan semuanya sendiri. Yang menarik perhatian Huo Yuhao adalah dua pisau pahat di tangan mereka. Nomor 96 memegang pisau pahat merah tua. Pisau itu sepertinya tidak terbuat dari logam karena lebih tipis mendekati tepi pisau. Oleh karena itu, pisau pahat ini memiliki gradien yang perlahan-lahan berubah dari merah tua menjadi merah menyala, menjadi merah muda, dan kemudian turun ke transparansi. Bilahnya sangat aneh, dan seluruh tubuhnya tampaknya dibuat dari semacam batu giok. Ada potongan-potongan pola awan di satu sisi pisau ukiran, dan pola-pola awan ini tampak menjadi hidup ketika kekuatan jiwa disuntikkan selama proses ukiran dan ukiran. Ini membuat ujung-ujung tajam pisau pahatan bersinar samar dengan lapisan cahaya bilah. Cahaya itu tidak kuat, dan orang hanya bisa melihatnya setelah diperiksa lebih dekat. Namun, karena lampu-lampu inilah pisau pahat itu sangat tajam. Pisau pahat itu mudah diiris dan dipotong dari logam yang keras seolah-olah itu adalah potongan tahu. Pisau pahat yang digambar si nomor 98 juga tidak biasa. Pisau itu berwarna hijau tua, dan sedikit lebih besar dari milik temannya. Tampaknya ada tanda-tanda berkarat di permukaannya, tetapi tampaknya tidak terbuat dari besi. Tampaknya sangat tua, bahkan kuno, dengan ukiran berbentuk naga di kedua sisi. Orang hampir bisa mendengar suara naga saat bilah pahat digunakan, dan setiap potongan dan gerakan menambahkan lapisan hijau ke permukaan balok logam sebelum rona hijau menghilang dengan cepat. Tampaknya ada undulasi tipe angin yang terkandung di dalamnya. Peringkat pisau pahat. Huo Yuhao tercengang. Papan ukiran pisau ukiran adalah daftar yang paling diperhatikan oleh para insinyur jiwa, dan daftar itu berangsur-angsur terbentuk selama bertahun-tahun. Ada 100 pisau ukir peringkat, dan daftar itu terdiri dari pisau ukir paling menonjol di benua itu. Daftar ini juga memiliki urutan, tetapi sebagian besar pisau ukiran memiliki kemampuan yang sama dan memiliki karakteristik unik mereka sendiri. Pisau ukiran pelahap jiwa Huo Yuhao diurutkan di daftar itu, meskipun peringkatnya ada di bagian bawah karena memiliki sifat unik untuk menyerang balik pada pemiliknya. Sejak pisau itu menjadi Life Guardian Blade milik Huo Yuhao, dia tidak membawanya keluar untuk bersaing memperebutkan tempat di antara pisau pahat peringkat lainnya. Pisau ukir peringkat dinilai setiap 10 tahun, dan mereka akan dibandingkan dengan 100 pisau ukiran sebelumnya di benua yang di peringkat 10 tahun lalu. Pemenang akan ditambahkan ke daftar. Papan ukiran pisau ukiran sangat otoritatif, ditentukan dan dinilai oleh 9 insinyur jiwa yang paling berpengaruh dan tangguh. Satu insinyur jiwa kelas 8 dari masing-masing 3 negara asli benua berada di komite ini, sementara 6 lainnya adalah insinyur jiwa kelas 9 dari Kekaisaran Sun Moon. Tidak sulit untuk melihat seberapa dominan Kekaisaran Bulan Matahari dalam dunia insinyur jiwa, dan lebih dari 70 pisau pahat peringkat saat ini berada di dalam Kekaisaran Bulan Matahari. Sangat bodoh untuk berpikir bahwa pisau pahat 100 peringkat sudah terlalu banyak. Berapa banyak insinyur jiwa di sana? Pisau ukir berperingkat adalah harta yang tak ternilai bagi insinyur jiwa manapun, dan sangat mulia bagi setiap insinyur jiwa untuk memiliki satu mata pisau seperti itu. Hal yang paling kuat tentang pisau pahat peringkat adalah fakta bahwa mereka memiliki karakteristik unik mereka sendiri, dan mungkin bahkan perasaan mereka sendiri, bisa dikatakan.
Ini terutama diucapkan ketika membuat susunan formasi. Pisau ukir peringkat akan memasukkan atribut unik mereka sendiri ke dalam alat jiwa yang mereka gunakan untuk kerajinan, dan alat jiwa ini akan memiliki kemampuan khusus yang membuat mereka lebih unggul daripada alat jiwa lain dari kelas yang sama. Pisau ukir peringkat tertentu membuat proses kerajinan jauh lebih mudah karena mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk memotong logam. Beberapa pisau pahat peringkat dapat menambahkan elemen ke alat jiwa, dan keuntungan menggunakan pisau pahat seperti itu sangat mencolok dalam keadaan di mana Huo Yuhao dan yang lainnya ada di sekarang. Tentu saja, semakin kuat pisau ukir peringkat, semakin rumit pengerjaan yang dibutuhkan untuk membuatnya, dan semakin jarang bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya. Lebih dari 30% dari pisau pahat peringkat saat ini tidak dapat ditiru, sementara 30% lainnya dapat ditiru secara teori, tetapi hampir mustahil untuk ditiru dalam kenyataan. Formula untuk membuat 40% sisanya telah hilang selama beberapa generasi, sulit menemukan pisau pahat peringkat dalam pelelangan, bahkan di salah satu lelang tingkat atas di benua. Semua orang akan berjuang untuk pisau pahat peringkat jika itu muncul. Pada saat ini, Huo Yuhao sudah bisa melihat dua pahat ukiran dengan satu tatapan. Dia merasa agak aneh, tetapi dia lebih jengkel daripada terkejut. Dia benar-benar ingin menamparkan wajahnya, karena dia hanya ingat ketika dia melihat pisau ukiran peringkat mereka bahwa dia memiliki salah satu miliknya. Huo Yuhao merahasiakan pedangnya bahkan ketika dia dipertukarkan di Illustrious Virtue Hall bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak ingin orang tahu dia memilikinya, dan dia ingin mencegahnya agar tidak dicuri, jadi dia belum pernah menggunakannya. Life Guardian Blade-nya telah dipelihara dalam Eye of Destiny sepanjang waktu ini, ke titik di mana ia lupa bahwa itu bahkan ada di sana. Ya, dia telah sepenuhnya lupa bahwa dia memiliki pisau yang sekuat Life Guardian Blade. Dia hanya ingat bahwa dia memilikinya ketika dia melihat pisau ukiran peringkat 2 jiwa. Sungguh sebuah tragedi, Huo Yuhao berseru dengan sedih dan kesal di dalam. Namun, dia tidak segera mengambil Life Guardian Blade-nya. Blade telah dipelihara dalam Eye of Destiny-nya selama ini, dan dia tidak yakin akan jadi apa. Mengambilnya sekarang hanya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Saya kira saya harus menunggu sampai saya kembali. Maaf, pisau pahat sayangku yang berharga. Kegesahan dan ketidakberdayaan Huo Yuhao tidak memengaruhi gerakannya. Dia mulai menggunakan metode yang paling teratur dan tradisional untuk membuat alat jiwa kelas 4-nya, karena dia tidak ingin terlalu menonjol. Menurut rencana awalnya, Heikaitu adalah orang yang harus menyelesaikan alat jiwa kelas 4 dalam waktu 1 hingga 2 jam agar mereka bisa memenangkan taruhan mereka. Namun, dia langsung terdiam ketika dia menyaksikan dua pria berkulit hitam yang menggunakan pisau pahat peringkat, karena dia akan kehilangan taruhannya. Dengan kecepatan mereka bahkan tidak perlu 1 jam untuk menyelesaikan alat jiwa kelas 4. Kebenaran membuktikan bahwa penilaian Huo Yuhao akurat. Setengah jam berlalu, dan dua insinyur jiwa menarik pisau pahat peringkat mereka dan menyerahkan alat jiwa masing-masing. Hitungan mundur dihentikan sesaat, dan waktu pengiriman mereka akan secara resmi dihitung selama mereka lulus ujian untuk kekuatan alat jiwa mereka sesudahnya. Yuhao, Heikaitu memanggil dengan lembut. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, 300.000 koin jiwa emas. Sepertinya saya ceroboh. Itu benar. Kita akan lihat itu di ronde berikutnya. Heikaitu tersenyum lirih sambil terus menyusun alat jiwa di tangannya. Namun, kecepatannya jauh lebih lambat daripada sebelumnya. Pada akhirnya, Huo Yuhao dan Heikaitu menyerahkan produksi mereka bersama dengan sebagian besar insinyur jiwa lainnya setelah sekitar 3 jam. Dua insinyur jiwa yang pertama kali menyerahkan alat jiwa mereka sudah lama hilang. Alat jiwa mereka lulus ujian dengan warna terbang, dan jauh lebih kuat daripada alat jiwa kelas 4 lainnya. Tidak ada keraguan bahwa mereka akan maju ke babak berikutnya. Kedua alat jiwa kelas 4 Huo Yuhao dan Heikaitu adalah meriam jiwa kecil.
Kekuatan meriam jiwa mereka sama seperti waktu yang mereka gunakan untuk membuat mereka, rata-rata. Mereka memenuhi syarat, tetapi mereka tidak menonjol sama sekali. Hanya ada 48 orang yang tetap setelah putaran ini untuk berpartisipasi dalam putaran berikutnya, dan kelompok ini termasuk Huo Yuhao dan He Kaitu, bersama dengan nomor 96 dan 98. Chen An bertemu dengan Huo Yuhao sekali lagi sebelum mereka meninggalkan Green Hotel. Chen An mengatakan kepadanya bahwa turnamen akan menjadi jauh lebih kompetitif di babak berikutnya, dan para insinyur jiwa harus saling berhadapan satu lawan satu. Itu akan menjadi sedikit antagonis, tapi Chen An tidak yakin seperti apa jadinya. Selain itu, ia tidak akan lagi menjadi hakim kepala di babak berikutnya, karena atasannya akan mengirim insinyur jiwa tingkat tinggi untuk menurunkan segalanya. Memiliki orang dalam seperti Chen An sangat bermanfaat bagi partisipasi Huo Yuhao dan He Kaitu dalam kompetisi, dan ini sedikit mengurangi rasa sakit karena kehilangan 300.000 koin jiwa. Syukurlah, dia tidak melemparkan segalanya ke taruhan itu. Dia tidak ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan, tetapi sepertinya itu adalah pilihan yang sangat rasional di belakang. Yuhao, apakah kamu menyembunyikan kemampuanmu lagi? Wang Donger bertanya pada Huo Yuhao ketika dia mendorongnya di kursi roda dan mereka meninggalkan Green Hotel. Huo Yuhao tertawa pahit dan berkata, saya kira tidak. Saya merasa bodoh sekarang. 300.000 koin jiwa. Itu menyakitkan. Saya harus kembali dan meminta maaf kepada semua orang. Dia Kaitu terkekeh dan berkata, tidak apa-apa. Dapatkan kembali apa yang telah kita hilangkan. Jika kita tidak menyembunyikan kemampuan kita, kita bisa menyelesaikan alat jiwa kita dalam 1 jam juga. Kami akan mendapatkan uang kami jika kami memasang taruhan kami langsung di bracket itu, tetapi kami tidak berani melakukannya. Babak berikutnya kompetitif, kan? Kita akan melihat tentang mendapatkan kembali apa yang telah kita kehilangan selama ronde berikutnya. Wang Donger terkikik dan berkata, sepertinya Anda sudah bertaruh sebelumnya, kakak senior kedua. Kamu terlihat cukup profesional dengan kata-katamu. He Kaitu tersenyum dan melirik Wang Donger. Kenapa aku merasa kau sangat hidup dan bahagia hari ini? Apakah sesuatu yang baik terjadi? Wang Donger sedikit terkejut. Dia tersenyum manis dan berkata, tentu saja sesuatu yang baik terjadi. Tapi aku tidak akan memberitahumu. He Kaitu menatapnya, dan kemudian pada Huo Yuhao. Dia tersenyum misterius dan berkata, aku tahu apa yang terjadi. Wang Donger menatapnya dengan bingung dan bertanya, apa yang kamu tahu? Itu tidak mungkin. Anda tidak akan pernah menebaknya. He Kaitu berkata, bagaimana itu tidak mungkin? Hal baik yang Anda bicarakan, bukankah hal baik yang terjadi antara Anda dan Huo Yuhao? Apakah kamu mengharapkan kami harus membantu kalian berdua mengatur pernikahan Anda sesegera mungkin ketika kami kembali dari kompetisi sebelum perut Anda membesar? Jangan khawatir, Yuhao. Kami akan memanggil kakak tertua-tertua ketika saatnya tiba, dan kami semua akan bergabung dengan Anda dalam proposal Anda. Wang Donger masih sedikit tersesat ketika He Kaitu bertanya apakah dia mengharapkan. Namun, menjelang akhir, dia bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, dan ketika He Kaitu menyelesaikan sisa kalimatnya, wajahnya memerah. Apa? Jangan bicara omong kosong. Huo Yuhao dan aku tidak melakukan itu. Dia menginjak kakinya ketika dia berbicara, dan dia memberikan kursi roda kepada Nana di sampingnya sebelum dia mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan berjalan di depan semua orang. Huo Yuhao hanya tertawa sepanjang percakapan, dan tidak mengatakan apa-apa. Iya nih, dia memang merasa keaktifan Wang Donger telah kembali padanya, meskipun itu berarti dia tidak lagi lembut dan lembut. Itu juga berarti bahwa dia mungkin sedikit lebih aneh dan tidak menentu, jadi akan sedikit lebih sulit untuk menggodanya. Namun, Huo Yuhao sangat senang melihatnya begitu bahagia. Huo Yuhao menggunakan imitasi untuk membawa semua orang kembali ke hotel dan menutup pintu ke kamarnya.
Dia meminta Wang Donger untuk mendorongnya ke depan mejanya dan menggambar tirai. Sudah terlambat, mari kita istirahat. Turnamen telah memakan waktu hampir 4 jam, dan itu sudah sangat terlambat. Pertandingan round robin berikutnya adalah besok, dan mereka tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Huo Yuhao berkata, pergi dan istirahatlah, Donger. Ada beberapa hal yang perlu saya tangani. Dia agak terlalu bersemangat pada saat ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku menemanimu. Wang Donger menarik kursi, duduk di sampingnya, dan menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Dia sudah terlalu lama bersama Huo Yuhao, dan dia bisa tahu dari ekspresi Huo Yuhao bahwa dia sangat bersemangat. Dia baru saja kehilangan 300.000 koin jiwa emas, jadi itu pasti sesuatu yang besar. Huo Yuhao tidak terus mendesaknya untuk beristirahat. Dia perlahan-lahan menutup matanya, dan lapisan emas pucat bersinar dari kulitnya. Undulasi spiritual lembut meresapi ruangan dengan aura aneh. Wang Donger tersenyum tipis ketika dia menyaksikan Huo Yuhao dengan mata terpejam. Huo Yuhao masih seorang raja roh, tetapi tidak peduli seberapa banyak Wang Donger mengerti tentang dia tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Dia mungkin akan menjadi master jiwa tingkat tinggi sejati begitu tubuhnya pulih dan dia bisa bergerak. Kekuatan spiritualnya terlalu kuat. Full Moon Pierre Ching Autumn Dew sangat meningkatkan kekuatan spiritual Huo Yuhao, dan telah memungkinkannya untuk naik ke dunia beton imaterial. Ini adalah senjata tersembunyi sejatinya di turnamen besar. Undulasi spiritual lembut terus beriak sebagai retakan emas samar perlahan muncul di dahi Huo Yuhao. Retakan perlahan-lahan terbuka, dan mata vertikal aneh secara bertahap muncul. Wang Donger adalah kaisar jiwa 6 cincin, tapi dia masih merasakan seluruh tubuhnya bergetar dan permukaan pusing di benaknya ketika Eye of Destiny terbuka. Dia tidak merasa seimbang di kursinya lagi, dan harus buru-buru menopang dirinya sendiri dengan memegang meja. Dia memusatkan perhatiannya, menenangkan dirinya, dan menarik kekuatan rohaninya agar tidak terpengaruh. Mata macam apa itu? Mata emas yang cemerlang itu transparan seperti kristal emas, tetapi pupilnya berwarna ungu tua dan elegan. Undulasi spiritual aneh tapi intens mengalir keluar, dan seluruh ruangan dengan cepat diisi dengan aura kekuatan spiritual yang tangguh. Lampu hijau kebiruan tiba-tiba meletus dari mata emas. Sinar cahaya di depan mata emas menjadi sedikit bengkok ketika lampu hijau kebiruan ini muncul, seolah-olah itu membuka pintu ke dunia lain. Cahaya hijau kebiruan berkedip-kedip, dan pisau pahat melayang di depan Huo Yuhao. Ini indah. Wang Donger tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Mata Huo Yuhao terbuka. Mata takdir di dahinya bersinar dengan cahaya keemasan redup, dan matanya tertuju pada Life Guardian Blade miliknya. Iya nih, benar-benar, itu benar-benar sangat indah. Life Guardian Blade telah mengalami perubahan drastis selama bertahun-tahun yang telah dipelihara, dan sekarang tampak seperti zamrud yang tembus cahaya. Itu tidak hanya transparan, seperti kristal, warnanya padat, positif, dan bahkan rona hijau penuh dengan energi kehidupan, dan seluruh bilahnya hanya memukau. Tidak ada pola apapun pada Life Guardian Blade. Itu begitu murni sehingga sepertinya telah terbentuk secara alami, dan bukan buatan manusia. Aura menakutkan dan ganas yang pernah menjadi miliknya Soul Devouring Carving Knife sepenuhnya hilang. Sementara berdesir dengan energi kehidupan yang berkembang, bilah juga memiliki undulasi spiritual yang aneh. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan dengan hati-hati menjepit Life Guardian Blade dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Lapisan cahaya hijau segera bersinar dari dalamnya dan menodai seluruh ruangan dengan warna hijau jade. Energi kehidupan yang padat mengalir mundur dan mengikuti lengan kanan Huo Yuhao ke dalam tubuhnya. Itu hanya pisau ukiran kecil, tapi energi kehidupan yang diberikannya kembali ke Huo Yuhao terus-menerus, dan mengalir tanpa henti seperti sungai. Dia merasa seolah-olah energi hidupnya mengembang dengan kecepatan sangat tinggi. Selain itu,
Energi kehidupan yang kuat ini secara otomatis bertarung melawan energi asal tipe es di lengan kirinya dan anggota tubuhnya yang lebih rendah, seolah-olah itu mencairkan es ke dalam air. Seluruh tubuh Huo Yuhao dipenuhi dengan energi dan vitalitas, ke titik di mana dia hampir mengerang keras. Dia secara tidak sadar memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam pisau pahat, dan sensasi aneh muncul. Lampu hijau buram menyala di ujung pisau pahat, dan cahaya pisau sepanjang 1 kaki menonjol darinya. Cahaya bilah ini ramping dan berbentuk seperti trapesium, lebar di awal dan sempit di belakang. Sederhananya, pisau pahat itu tampaknya telah mengembang. Huo Yuhao memegang pisau pahat secara diagonal. Cahaya bilah muncul dan secara alami menusuk ke meja di depannya. Sebuah pemandangan aneh muncul, seluruh struktur meja segera tercetak dalam pikiran Huo Yuhao. Setelah itu, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa meja telah dimusnahkan. Ya, dimusnahkan. Wang Donger dan Huo Yuhao tampak kaget ketika meja kayu itu tanpa suara diubah menjadi abu dan debu. Meja perlahan-lahan hancur di depan mata mereka menjadi debu yang melayang ke lantai. Life Guardian Blade hanya berkedip sekali dengan lampu hijau. Wang Donger mengangkat tangannya, dan kekuatan jiwa berjenis ringan menyapu. Kekuatan jiwanya menyapu abu dan debu, dan dia membuka jendela sehingga dia bisa membuangnya keluar. Huo Yuhao mengendalikan Life Guardian Blade dan menarik cahaya bilahnya, yang juga menghentikan cahaya hijau kebiruan yang mempesona. Wang Donger membersihkan kekacauan itu, dan berbalik dan menatap mata Huo Yuhao. Ini, apa yang baru saja terjadi? Huo Yuhao bergumam, ini disebut Life Guardian Blade. Pernahkah Anda mendengar tentang pisau pahat peringkat? Dia segera memberitahu Wang Donger tentang identitas Life Guardian Blade. Tentu saja, ia melewatkan beberapa hal yang berkaitan dengan Electrolux. Sudah dipelihara di dalam mata nasibku untuk waktu yang lama sehingga aku melupakan semuanya. Saya benar-benar pantas dikalahkan untuk itu. Saya tidak pernah berharap bahwa itu akan memiliki begitu banyak energi kehidupan selama bertahun-tahun. Dengan bilah ini di sekitar, saya dapat merasakan bahwa energi kehidupan saya dapat dipertahankan secara permanen pada tingkat yang berkembang, dan bahkan kecepatan di mana tubuh saya dapat menyerap energi asal jenis es telah menjadi jauh lebih cepat. Mata Wang Donger berbinar. Itu hal yang baik bahkan jika itu hanya bisa membantu kamu pulih lebih cepat. Tapi apa masalahnya dengan meja itu? Huo Yuhao mengingat kembali sesuatu yang pernah dikatakan Electrolux. Life Guardian Blade ditempa dari Life Gold. Jika bilah memiliki elemen, maka elemennya adalah kehidupan. Ini dapat memanipulasi energi kehidupan, dan kemampuan ini dikenal sebagai adjudikasi. Itu dapat mengadili energi kehidupan dalam segala hal. Ini tidak termasuk materi hidup, dan hanya dapat berlaku terhadap logam dan semua jenis materi tidak hidup lainnya. Bilah ini dapat menyerap energi kehidupan dari makhluk tidak hidup ini untuk meningkatkan dirinya sendiri, dan itu juga dapat menyebabkan benda-benda itu hancur hanya karena menyerap energi kehidupannya. Tentu saja, itu juga berarti dapat memberikan energi kehidupan logam sendiri kepada logam lain. Saya percaya bahwa jika komite membuat kembali papan ukiran pisau ukiran, Life Guardian Blade akan masuk dalam peringkat 10 besar. Wang Donger bertanya, untuk apa Anda menggunakannya? Untuk kompetisi itu. Anda akan membayar harga untuk memiliki sesuatu seperti ini. Tidakkah Anda akan menarik banyak perhatian yang tidak diinginkan jika Anda memiliki pisau pahat yang berharga yang memelototi dan memukau seperti ini? Huo Yuhao tersenyum, dan dia membuktikan kepada Wang Donger betapa kuatnya dia dengan kemampuannya. Cahaya Eye of Destiny berkerut sedikit, dan pisau ukir kebiruan dan transparan di tangan Huo Yuhao berubah sekali lagi, menjadi pisau ukiran hitam yang tampak normal seperti biasanya. Imitasi. Bisakah Anda mengubah segalanya dengan imitasi? Wang Donger menatapnya dengan mata lebar dan rahang yang kendur. Huo Yuhao mengangguk dengan lembut dan berkata, apa yang Anda lihat sekarang hanyalah puncak gunung es. Apakah kamu ingat,
Saya bilang saya punya senjata tersembunyi, dan bukan pisau pahat ini. Ini adalah kombinasi keterampilan jiwa yang saya ciptakan sendiri. Anda akan melihatnya ketika kita bertemu lawan yang cukup kuat. Baik, bantu aku ke tempat tidur. Saya ingin mencoba menggunakan Life Guardian Blade untuk mendukung kultivasi saya dan melihat apakah itu dapat membantu saya mempercepat penyerapan energi asal Ultimates dari surga dan bumi di dalam diri saya. Saya punya perasaan bahwa pemulihan penuh melambai kepada saya sekarang. Mata Huo Yuhao mengalir dengan percaya diri. Dia memiliki energi kehidupan yang kuat untuk melindunginya sekarang, dan ini memungkinkan dia untuk melakukan apa yang dia inginkan ketika dia menyerap energi asal jenis es. Itu bagus, Wang Donger berkata dengan gembira. Pagi selanjutnya, langit di sekitar Radiant City agak gelap, dan awan menggantung rendah. Tampaknya ada atmosfer yang berat dan suram di udara ketika gerimis ringan mengepul di langit. Hujan membawa ombak dingin yang renyah. Wang Donger mendorong kursi roda Huo Yuhao saat mereka keluar dari Brilliant Delight Hotel. Nana mengangkat payung besar untuknya dan Huo Yuhao, dan semua orang berjalan menuju arena kompetisi. Pertandingan kedua round robin akan segera dimulai. Sekte Tang berhadapan dengan sekte yang disebut Sekte Cleariade. Menurut informasi yang mereka miliki, sekte ini sangat istimewa, dan mereka cukup kuat juga.